Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Kita masih dalam suasana PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Kita tetap harus semangat walaupun kita belajar dari rumah ya. Teman-teman, kita hari ini akan belajar tentang tema baru, yaitu tentang sengsara dan wafat Yesus. Nah, dalam tema ini kita semua akan belajar mengenai bagaimana sih peristiwa ini terjadi. Apa maknanya bagi kita? Nah, teman-teman, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebesaran-Mu kepada kami. Sebab nyatalah dalam hidup kami bahwa kasih-Mu itu tidak pernah putus oleh kedosaan kami sekalipun. Bahkan saat dunia terkukung maut, Engkau merelakan Putra-Mu sendiri menjadi penebus kami. Semoga seperti Kristus, kami pun selalu setia kepada Engkau sekalipun harus menderita sengsara dan wafat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Sebagai pertanyaan awal kita di pembelajaran kita, jadi saya bertanya, mengapa Yesus harus sengsara dan wafat? Kenapa teman-teman? Jadi kenapa Yesus harus sengsara dan wafat? Ya, itu merupakan konsekuensi dari tugas perutusan Bapa yang diwartakan untuk mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Jadi ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah, ya melalui sabda, tindakan, ya melalui perumpamaan-perumpamaan, melalui mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ternyata tidak semua orang dengan terbuka ya menerima pewartaan Yesus tersebut. Ya, jadi ada sebagian masyarakat juga yang justru merasa terancam dengan kehadiran dan kegiatan Yesus itu. Siapa saja mereka yang merasa terancam? Jelas ya, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah option for the poor. Jadi berpihak kepada yang miskin, berpihak kepada mereka yang tidak mendapat perhatian, orang berdosa yang pada masa Yesus yaitu mendapat perlakuan diskriminatif. Mereka tidak dianggap sebagai manusia. Nah, ini kemudian karena Yesus melakukan hal yang sebaliknya, maka ada orang-orang yang merasa bahwa Yesus ini sebagai orang yang melanggar tradisi, melanggar hukum Taurat, melanggar perintah Allah. Nah, ini yang mereka orang-orang inilah yang menganggap Yesus merupakan sebuah ancaman. Jadi Yesus menganggap pewartaan dan tindakan ini sebagai ancaman bagi jabatan, kehormatan dan nafkah mereka. Ya, ini jelas berkaitan dengan ahli-ahli Taurat, berkaitan dengan orang-orang Farisi ya. Jadi Yesus kemudian malah dijadikan sebagai musuh yang harus ditumpas, harus dibinasakan. Maka dalam peristiwa Yesus ya, mereka dengan berbagai cara berusaha menjebak dan melemahkan Yesus ya, melemahkan pengaruh-pengaruh pewartaan Yesus. Bahkan beberapa kali mereka berusaha membunuh Yesus ya, sehingga pada saat yang tepat mereka berhasil menangkap Yesus, mengadili, menyiksa dan menyalibkannya. Ini adalah sebuah konsekuensi dari pewartaan Yesus melaksanakan kehendak Bapa dalam mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Ya, sekali lagi tidak semua orang menerima, ada orang-orang yang tidak menerima ya, mereka yang terancam jabatannya, kehormatan dan nafkah mereka. Maka Yesus sekali lagi dianggap sebagai musuh yang harus ditumpas. Nah, anak-anak, teman-teman, bagaimana orang melihat wafat Yesus ini? Ya, memang peristiwa wafat Yesus ini bagi orang yang memuji Yesus, ya kematian Yesus merupakan bentuk hukuman yang layak bagi seorang yang menghujat Allah. Ya, karena apa? Karena Yesus menganggap diri sebagai Allah. Dan ini tidak bagi mereka, ya ini merupakan suatu penghujatan terhadap Allah. Dan kematian Yesus dilihat sebagai bentuk penghukuman. Tetapi Yesus sekali lagi menghayati sengsara dan wafatnya sebagai bentuk kesetiaannya kepada nasib manusia yang berdosa, dan sekaligus setia dan penyerahan total kepada Bapa dia laksanakan sampai selesai. Maka Yesus sekali lagi mengalami nasib seperti manusia, yaitu kematian. Tetapi ingat, tidak berhenti di kematian, tetapi Yesus ya Allah membangkitkan Yesus pada hari ketiga sebagai tanda penerimaan penyerahan diri anaknya
yang memuliakan dia dengan mengangkat dia ke surga. Ini adalah sebuah peristiwa di mana Yesus yang sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, mengambil rupa hamba menjadi sama seperti kita manusia, ya, kecuali dalam hal dosa. Maka kematian merupakan sesuatu yang ingin Yesus juga alami sebagai bentuk solidaritas, ya. Tapi tidak berhenti di situ. Kebangkitan Yesuslah yang kemudian, ya, menjadi tanda bahwa Yesus adalah putra Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Teman-teman, bagaimana situasi sosial politik, ya, saat kisah sengsara dan wafat Yesus ini? Situasi masyarakat pada zaman itu, memang, ya, kisah sengsara dan wafat Yesus itu terjadi menjelang peristiwa Paskah Yahudi, ya. Dalam tradisi Yahudi, Paskah Yahudi ini dirayakan untuk memperingati peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, setelah selesai perjamuan malam, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Disitulah Yesus ditangkap dan diadili. Keesokan harinya ia disalibkan. Dan sekali lagi, pada zaman Yesus situasi Palestina tidaklah tentram, ya. Selalu ada usaha-usaha untuk melawan pemerintah Romawi seperti dilakukan oleh orang-orang Zelot, ya. Mereka mencoba memberontak. Jadi kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh pemuka agama Yahudi untuk menghukum Yesus, ya, dengan tuduhan bahwa, ya, ia ingin tidak taat kepada kaisar, ya. Akhirnya mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, dan mereka pun membebaskan Barabas yang sejatinya juga adalah pemberontak. Nah, pada zaman Yesus juga, selain berkembang berbagai paham kerajaan Allah, muncul juga orang-orang yang mengaku diri sebagai Mesias, ya, antara lain Yudas dari Galilea dan Simon dari Koba. Ya, jadi kehadiran mereka juga memunculkan kekhawatiran bagi pemerintah Romawi, ya, karena sekali lagi pemahaman Mesias itu ada kaitannya dengan kepentingan politik, ya, mungkin berkaitan pemberontakan begitu. Nah, itulah situasi politik. Terus sebetulnya siapa saja sih yang berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus ini? Jadi siapa yang terlibat di sana? Kita lihat satu persatu bahwa dalam peristiwa sengsara dan wafat Yesus ini, maka yang paling terlibat pertama kali adalah para pemuka agama Yahudi, yaitu para imam dan ahli Taurat. Kenapa? Karena memang ajaran dan tindakan Yesus itu dianggap sebagai oleh para pemuka agama Yahudi sebagai ancaman bagi kewibawaan mereka, dan tindakan Yesus dipandang sebagai bentuk hujatan terhadap Allah yang pada akhirnya dapat membahayakan bangsa Yahudi sendiri. Maka kita bisa lihat tindakan-tindakan Yesus yang dianggap melanggar aturan agama Yahudi. Yang pertama, Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap najis, sampah masyarakat, ya. Misalnya saja ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa, ya. Cerita tentang Sakeus, ya, itu menjadi contoh juga bagaimana Yesus bersinggungan atau bergaul dengan orang-orang yang dianggap oleh orang-orang Yahudi itu najis dan sampah masyarakat. Kemudian Yesus dianggap melanggar hukum Taurat. Apa sih yang dilakukan oleh Yesus? Misalnya Yesus menyatakan semua makanan halal dan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, Yesus juga tidak puasa. Ya, itu yang menjadi penghakiman mereka bahwa Yesus dianggap melanggar hukum Taurat. Kemudian Yesus dianggap melanggar adat saleh. Misalnya saja Yesus berbicara dengan perempuan-perempuan kafir. Ia membela wanita berzina. Ya, ingat peristiwa itu ketika ada perempuan berzina datang kepada Yesus, kemudian Yesus tidak memberikan penghukuman tapi memberikan pengampunan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, ia makan dengan tangan najis, ya, dalam tradisi dalam adat saleh Yahudi. Kemudian Yesus dianggap mencampuri urusan para pemuka agama. Misalkan, ya, Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah, ya, di mana para pedagang-pedagang di meja-mejanya dibalikkan, ya. Yesus menghardik mereka, ya, supaya tidak berjualan di Bait Allah. Padahal dia sekali lagi dianggap tidak punya hak apapun yang berurusan dengan Bait Allah. Itulah yang pertama, mereka yang terlibat, yaitu para pemuka agama Yahudi, yaitu para imam dan ahli Taurat. Terus siapa lagi yang terlibat? Yang berikutnya yang terlibat adalah para pejabat pemerintah yang berkuasa. Ingat, ya, pada zaman Yesus secara umum pemerintah dikendalikan seluruhnya oleh pemerintah penjajah Romawi.
Mereka terlibat dalam peristiwa sengsara dan wafat Yesus, sebab demi menjaga kuasa dan kedudukannya mereka membiarkan Yesus yang tidak bersalah dihukum mati. Jadi mereka yang berkuasa, pemerintah Romawi. Ingat pada waktu itu, ya, gubernurnya siapa? Pontius Pilatus. Nah, jadi itulah dua pihak atau dua sisi yang yang ikut terlibat dalam peristiwa pengadilan penyaliban Yesus, ya, dalam sengsara dan wafat Yesus. Nah, teman-teman, kisah sengsara dan wafat Yesus ini kita akan melihat dari Injil Lukas, ya. Lukas mengisahkan kisah sengsara dan wafat Yesus menjadi 4 bagian, 4 adegan. Adegan apa saja itu? Yang pertama. Jadi adegan pertama ini jelas, ya, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ini ada dalam Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai 52, ya. Lukas mulai kisahnya dengan menceritakan Yesus yang pergi ke Bukit Zaitun, ya, atau Taman Getsemani untuk berdoa, ditemani oleh ketiga muridnya. Siapa itu? Iya, ya. Jadi di sanalah Yesus kemudian ditangkap, ya. Terus setelah itu dibawa ke peradilan Pilatus. Nah, kemudian adegan yang kedua, yaitu peristiwa Petrus menyangkal Yesus, ya. Yesus, ya, di hadapan mahkamah agama. Jadi Petrus menyangkal Yesus. Nah, setelah ditangkap, Yesus digiring ke rumah imam besar, ya. Setelah itu Yesus dicaci, dimaki, disiksa. Nah, disitulah Petrus menyangkal Yesus sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Kemudian adegan berikutnya, yaitu ketika Yesus dihadapkan di Pilatus dan Herodes. Ini dilanjutkan di Injil Lukas bab 23 ayat 1 sampai 25. Jadi di hadapan Pak Pilatus, para pemuka agama dan masyarakat Yahudi menuduh Yesus sebagai penghasut untuk tidak membayar pajak dan terutama mengaku sebagai Kristus atau sebagai raja. Ini sebagai bentuk ancaman, ya, sekali lagi bagi pemerintahan Romawi, ya, tentang keberadaan mereka. Nah, kemudian yang terakhir, adegan apa? Yaitu Yesus disalib, wafat dan dimakamkan. Ini ada di Injil Lukas bab 22 ayat 26 sampai 56. Jadi Injil Lukas menyatakan bahwa yang menggerakkan Yesus ke Golgota tidak hanya para prajurit Romawi, melainkan juga imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. Nah, inilah yang dikisahkan, ya, dalam Injil Lukas mengenai peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Dimulai dari ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai peristiwa penyaliban dan wafat Yesus serta Yesus dimakamkan. Ya, jadi inilah kisah sengsara dan wafat Yesus, ya, yang mau kita gali bersama-sama. Nah, teman-teman, apa makna sengsara dan wafat Yesus bagi kita, bagi murid Yesus? Jadi bagi kita, wafat Yesus adalah sekali lagi konsekuensi atas pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Dan wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan Yesus kepada Bapa. Walaupun ia tahu akan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Ingat waktu dia di Taman Getsemani, waktu dia berdoa, ya, keringatnya menjadi peluh seperti tetesan darah, ya. Ketakutan dia sebagai manusiawi, tetapi karena dia taat dan setia kepada Allah, dia selesaikan sampai akhir. Kemudian wafat Yesus juga sebagai tanda solidaritas Yesus dengan manusia, ya. Jadi Yesus mengalami yang manusia alami, yaitu kematian. Itulah bentuk solidaritas Yesus yang ditunjukkan dalam peristiwa wafat Yesus. Wafat Yesus juga sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia, ya. Sengsara dan wafat Yesus merupakan tanda terbesar kasih Allah kepada manusia. Ini dikatakan dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian yang terakhir, kematian Yesus itu merupakan peristiwa penyelamatan manusia. Kematian Yesus menyelamatkan manusia. Ya, Allah Bapa menyerahkan putranya untuk menderita dan wafat demi keselamatan kita, demi keselamatan manusia. Rasul Paulus mengatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi teman-teman,
Yesus yakin dengan sikapnya dan konsekuen dan berani menghadapi maut, ya, akan akan memberanikan pula kita sebagai murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah, walaupun memang harus mempertaruhkan nyawa sekalipun. Jadi ini yang diteladankan Yesus, ya, ketika kita memperjuangkan kebaikan, ketika kita mau melakukan hal-hal yang baik, kadang-kadang muncul cacian, muncul makian, tetapi itulah resiko seperti yang Yesus alami, bahkan sampai maut sekalipun diambil. Ini contoh yang luar biasa bagi kita. Jadi kita juga diajak untuk apa? Untuk ikut mewartakan, mewujudkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mewujudkan kebaikan-kebaikan yang memang memerlukan pengorbanan. Nah, inilah yang menjadi misi, menjadi tugas kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, untuk meneladani, untuk ambil bagian, ya, dalam pewartaan mewujudkan kerajaan Allah itu. Nah, teman-teman, kita sudah di ujung pembelajaran kita. Kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita sudah belajar banyak, ya, mengenai sengsara dan wafat Yesus, ya. Mengapa Yesus harus sengsara, apa maknanya bagi kita, bagaimana peristiwa itu terjadi, dan bagaimana siapa-siapa saja yang sudah terlibat dalam peristiwa itu, dan apa maknanya bagi kita. Nah, teman-teman, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita akan daraskan Mazmur 118. Mari kita siapkan hati, kita berdoa mengakhiri pembelajaran kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa sebagai akhir penilaian kita. Yes, ini untuk ngetes aja nih. Kalian nangkep nggak sih yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, ada 3, nggak banyak. Yang pertama, jelaskan konsekuensi dari pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah. Apa sih konsekuensi ini? Nah, jelas ya, sudah kita bahas sejak awal. Karena yang kedua, jelaskan apa makna dari sengsara dan wafat Yesus, ya. Jadi apa maknanya bagi kita? Oke, kemudian yang ketiga, siapa sajakah yang terlibat dalam sengsara dan wafat Yesus? Siapa saja itu? Oke, ini menjadi penting bagi kita sekali lagi untuk menyadari bahwa Yesus Kristus yang adalah Putra Allah rela merendahkan diri, solider dengan kita, mengambil rupa seorang hamba, merasakan kematian seperti kita manusia. Tetapi dia bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Nah, untuk tugas, carilah cerita mengenai tokoh yang namanya Maximilianus Kolbe. Dia adalah seorang imam, ya, yang juga mungkin karena terinspirasi, ya, dari Yesus, bagaimana ia mengorbankan diri. Ya, dia memilih untuk menggantikan, ya, seseorang yang dihukum mati. Ceritanya sangat menarik. Jadi silakan teman-teman untuk dicari cerita ini. Kemudian nanti kalian tuliskan apa sih yang kita bisa belajar dari Maximilianus Kolbe ini. Oke, itu tugasnya. Silakan nanti kalau sudah selesai difoto, kemudian dikirimkan di WA atau di Google Form atau di Google Classroom.
Oke, terima kasih hari ini untuk pembelajaran kita. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal materi-materi kita selanjutnya. Oke, bye-bye, God bless you, good luck. Tuhan memberkati, selalu memberikan kita kesehatan dan kesehatan dan berkat untuk kita semua. Oke, bye-bye, God bless.